kami jadi irup, jadi gantian. Kemudian juga ke guru-gurunya, supaya guru-gurunya mempunyai senjata. Kami mohon dimaafkan. Kemudian langsung saja pada permasalahan yang kami sampaikan adalah alhamdulillah kemarin laporan yang kami laporkan kepada Kepala BNI. Jadi alhamdulillah diketahui kepada rekan-rekan semua bahwa salam sejahtera untuk kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati rekan-rekan semua, para hakim BNI Cirebon, dan rekan-rekan semua, teman-teman media, baik itu media audiovisual, online, dan media massa yang ada di sini yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita hadirkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas itunya lah kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Kemudian kami mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan media semua yang telah berkenan hadir di sini dalam rangka kami menyampaikan press release kegiatan kami selama tahun 2024 dari bulan Januari sampai saat ini. Kemudian saya kami mohon maaf apabila selama kita bergaul kemarin dalam setahun apabila ada khilaf, salah dan tidak ini maupun dari rehabilitasi. Kalau P2M jelas pelaksanaan pencegahan dan sosialisasi dan teman-teman rehabilitasi menyembuhkan dan sekaligus mengadakan IBM, intervensi mediasi masyarakat. Nah, inovasinya adalah kami silaturahmi dengan masyarakat tanpa menggunakan anggaran. Jadi teknisnya kami melaksanakan subuh keliling, maghrib keliling, isya keliling, bahkan minggu keliling, Sabtu keliling yang kami singkat sapling, miling, kripling, suling, kemudian saling, isya keliling, dan kemudian ada purling, purnama keliling. Nah, kebetulan pada saat bulan Maret tahun 2024 kemarin di Desa Amis, tepatnya di Kecamatan Cikedung, Indramayu, dan itu wilayah kami melaksanakan isya keliling dan di sana kami bertemu dengan salah satu petani, bukan petani, masyarakat yang mantan narapidana. Nah, masyarakat ini bernama Wibowo. Gak usah balik dari awal aja, nanti kan ketemu sendiri. Jadi Yumomo itu menyampaikan kepada kami pada saat tanya jawab bahwa Pak, saya ini adalah mantan narapidana. Apa tidak boleh Pak saya dapatkan pekerjaan? Itu penyampaian. Terus maksudnya bagaimana Pak Wibowo? Maksudnya kami ini ingin kerja, dan kebetulan di desa kami ini ada perlintasan HGU, pertanian tebu milik PT Nusantara Raja Wali 2 ya Bu. Saya coba mengelamar Pak jadi petani, tapi kok nggak bisa? Apakah gara-gara narapidana? Oh harusnya nggak begitu ya. Coba saya konfirmasi ini. Gimana kantornya? Aku di YD. Alhamdulillah saya ke sana, ternyata mereka tidak yang seperti yang dipikirkan oleh seluruh masyarakat. Ternyata yang bersangkutan itu membuka diri, siapa saja boleh menjadi petani asal dia bukan pelaku kriminal aktif, itu jelas, kan? Bukan terorisme, itu jelas, ya kan? Tapi dia ingin menjadi petani benar-benar, jadi dia mengabdikan diri, melaksanakan plasma perjanjian, dan bahkan kalau misalnya mereka ini benar-benar dianalisa oleh perusahaan, mereka akan dibantu oleh bank, itu Bank Jawa Barat. Alhamdulillah banyak, akhirnya kita sampaikan lagi kepada masyarakat hasil koordinasi saya dengan PT Nusantara. Alhamdulillah banyak, dan mereka membuka diri dan banyak mendaftar. Akhirnya kami bantu, kami hanya 11 membantu saja. Alhamdulillah banyak yang mendaftar, sekitar 400-an orang, dan ter-ACC apa yang istilahnya? ACC lah, 312 orang. Alhamdulillah.
mereka semua saat ini sudah menjadi petani tebu. Dan kemarin sempat saat mereka goal menjadi petani awal itu, mereka dengan dimodali oleh bank itu, dari perusahaan itu menanyakan kepada kami, Pak, ini yang goal ini 312, terus gimana? Nah, ini kesempatan kami untuk melaporkan kegiatan yang positif ini kepada pimpinan. Saya laporkan bahwa ada kegiatan ini, alhamdulillah kegiatan ini direspon sampai ke pusat. Nah, setelah itu pusat menyarankan untuk membuat lab skill awalnya. Lab skill, jadi pelatihan dengan yang melatih ya penyuluh petani tebu dari perusahaan tersebut, dan juga kami dari BNN juga masuk di situ selama 3 hari untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, sosialisasi strategi pencegahan narkoba. Kemudian alhamdulillah dari BNN RI yang mengadakan digabungkan dengan BNNP dengan BMNK terlaksana dengan baik. Akhirnya terkumpullah ratusan petani yang mantan pengguna, mantan narapidana, yang kategori ekonominya lemah. Jadi semuanya ini terbalut dalam kerawanan akan indikasi penyebaran narkoba. Nah, karena itulah dilatih oleh kita, dan alhamdulillah saat ini mereka jadi petani tebu dan aktif. Dan kemarin mendengar itu Pak Parlemen RI, Pak Hukum datang ke kami, datang ke sini mendeklarasikan bahwa petani tebu aktif untuk mencegah narkoba, gitu ya. Nah, jadi itu untuk awal saya sampaikan. Jadi itu merupakan keberhasilan teman-teman dari rehabilitasi dan pencegahan. Alhamdulillah yang ada poin di sana. Kemudian lanjut, nah ini kan sudah tahu ya teman-teman ya, bahwa lokasi ini kan sudah dipindah-pindah, ya, yang usir Pak Bumbong. Sama di sini pindah ke sana, jadi akhirnya kita alhamdulillah saat ini kantor ini sudah menjadi kantor milik BNN RI. Lanjut. Kemudian perlu diketahui pada rekan-rekan semua bahwa wilayah kerja kami ada mencakup 3 wilayah. Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Indramayu. Luas jumlah penduduk, kelurahan, kecamatannya, jumlah kecamatan rekan-rekan tahu semua ya, di Google ada. Lanjut. Kemudian jumlah personil kami ya, cuma 40 orang, polisi cuma 3 orang, ini komposisinya. Lanjut. Kemudian tadi yang saya sampaikan bahwa status gedungnya alhamdulillah saat ini sudah diubah secara resmi oleh Kota Cirebon, Pemkot, dan sudah diresmikan kemarin di tanggal 13 Juli 2022. Lanjut. Kemudian ini kegiatan yang kami laporkan kepada masyarakat, yaitu pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, disingkatannya adalah P2M. Ketuanya ini Bayu Jaya, Rengga namanya. Rengga itu singkatan, panjangannya rencana gagal. Kemudian, nah kami mempunyai program, BNN punya program namanya Kelurahan Bersinar, tapi terbatas anggaran. Jadi setiap tahun, dulu pernah sempat 4, tahun kemarin cuma 2. Jadi ini yang totalnya yang sudah terlaksana di Kecamatan Harjamukti ini yang sudah menjadi Kelurahan Bersinar. Ini ada 3 yang belum 2 kecamatan, 2 kelurahan. Di Kecamatan Kesambi yang sudah 4 kelurahan yang belum 1, Pejaksan 2 yang sudah, 2 yang belum, Lemah Lungkuh 3 yang sudah, 2 yang belum, Kalipan 3 yang sudah, 1 yang belum. Lanjut. Nah, kemudian ini juga termasuk ini inovasi dari BNNP, BNN Provinsi Jawa Barat, dan kami juga diminta untuk berinovasi. Kami masuk ke pesantren-pesantren dengan kami namakan high trend, hijrah pesantren bersih narkoba. Jadi kami sudah bekerja sama dengan beberapa pesantren tersebut, antara lain Al-Raja, launchingnya ini pada tanggal 24 Januari 2004 kemarin. Kemudian di Benda juga kami sudah launching juga. Kemudian di Al-Istiqomah juga di 25 Januari, kemudian Madinah Tujanah
18 Maret kemarin, dan Asunah di 21 Maret, kemudian Darul Marid Paklongan di Indramayu di tanggal 24 April kemarin, dan juga Buntet ini di 29 Januari kemarin tahun 2024. Lanjut. Kemudian BNN RI juga meminta kami dekat dengan kampus ya, dengan nama BNN Kota Cirebon Close to Kampus. Jujur rekan-rekan semua, alhamdulillah dengan kedekatan kami dengan beberapa kampus, saya kemarin diminta jadi dosen di UMADA. Alhamdulillah kemarin saya mengajar PPKN, ada beberapa kelas, itu juga saya sisipi tentang pencegahan narkoba. Namun di luar itu juga kami masuk lewat Close to Kampus dalam rangka pencegahan narkoba. Itu kami sosialisasikan adalah bagaimana strategi memberantas narkoba. Itu apa? Dengan memasifkan rehabilitasi. Rehabilitasi yang mandiri, itulah yang bisa mencegah dan memiskinkan bandar-bandar itu supaya miskin, barang-barangnya itu, bahan dagangannya supaya tidak laku. Lanjut. Dan rekan-rekan semua, bahwa kami masuk juga ke namanya ini, istilahnya kami adalah kami menggunakan teknis ikonik dan tematik. Jadi kami menggunakan event-event besar kayak pilkada, kemarin ada deklarasi pilkada damai, kami masuk di sana. Kami bermohon kepada kepala KPU baik itu Indramayu, Cirebon, dan kabupaten. Setelah selesai kami masuk situ untuk deklarasi tentang narkoba. Artinya alhamdulillah beliau-beliau itu ya yang menang itu insya Allah dia akan komitmen. Yang penting dia akan membentuk perda seperti di Kota Cirebon, perda P4GN, dan di kabupaten juga ikhtiar kami adalah mendesak dari teman-teman bupati nanti juga mendesak untuk perdes seluruh desa. Kalau di sini nggak ada perkurangan, nggak ada, karena kan mencakup di wali kota. Jadi sudah ada. Kalau di Kota Cirebon alhamdulillah sudah ada perda P4GN wali kota Cirebon. Kalau yang untuk Kabupaten Cirebon dan Indramayu sedang proses. Mudah-mudahan beliau-beliau terpilih ini ingat dengan deklarasi ini. Ya, kalau nggak ingat ya mungkin nanti dicatat oleh malaikat dan siap-siap masuk neraka. Lanjut. Nah ini rekan-rekan semua, kami juga mengadakan kegiatan secara struktural. Ya. Di pusat itu diadakan kampanye, jadi menggunakan ikonik dan tematik juga. Jadi event besar kemarin kayak Sobat Muda, mereka ini mengadakan di sana, alfilinya di Monas. Kita bekerja sama dengan instansi ataupun ormas-ormas yang ada di sini. Kita juga melaksanakan laku bareng jeglek, ya, spontan jalan kaki kemarin, dan alhamdulillah teman-teman juga ada yang memuat juga berita-berita ini. Dan kemudian sebelum melaksanakan pelaksanaan gerak jalan, kami viralkan supaya nanti yang datang banyak. Yang memviralkan ini adalah Mas Riswaka, Wilen Cirus, dan ada Ben. Dulu kami kenal. Dulu waktu bertugas di polisi, kami kenal mereka, kami minta tolong dengan mereka itu untuk mengingatkan masyarakat Kota Cirebon bahwa besok ada pelaksanaan gerak jalan dengan judul Laku Bareng. Kemarin tempatnya di CFD, yaitu di Car Free Day bagi kita, yaitu di Lapangan Bima. Lanjut. Kemudian juga rekan-rekan semua, kami memanfaatkan tematik dan ikonik. Ya, hari-hari besar, di hari-hari besar keagamaan itu kami masuk di gereja-gereja, ya. Kemudian kami juga masuk di kafe-kafe. Yang kemarin contoh ini misalnya, ini pada saat nonton bola bareng di markas. Tapi bukan hanya satu saja. Ini kalau kita muat semua nggak muat. Di Pak Reza di kafe di sana saya di kafe markas saya. Yang memuat di sini ya ini yang kami sampaikan. Jadi kami juga masuk dalam kegiatan-kegiatan yang masyarakat yang yang viral, gitu ya, kayak nonton bola bersama. Kemudian ini untuk malam
ibadah ya yang dilaksanakan oleh teman-teman kita umat Kristiani, Festival Night, juga mereka mengundang kami untuk sosialisasi. Kemudian juga Diana Boyla Cirebon juga di konser ya, konser di Bima sana. Nah, ini juga kami masuk di sana untuk melaksanakan sosialisasi narkoba. Kemudian juga pada perayaan Natal. Ini nanti tanggal 4 nanti Januari ini kami juga diundang dan datang dari teman-teman pendeta untuk melaksanakan sosialisasi. Jadi artinya subuh keliling, maghrib keliling itu secara masif kami laksanakan di masjid-masjid. Tapi tidak lupa juga kami juga peduli terhadap teman-teman dari umat Kristiani, Hindu maupun Buddha maupun Konghucu. Lanjut. Nah ini juga kemarin rekan-rekan semua ya kami ikut serta juga. Ini juga tematik dan ikonik ya. Kebetulan kita bekerja sama dengan teman-teman yang mengadakan juga, kami support secara langsung, secara aktif. Alhamdulillah melaksanakan baik. Di sini juga kami ambil momen melaksanakan turnamen untuk masalah sosialisasi pencegahan narkoba. Kalau Mas Bom jangan ketawa-ketawa, karena ketawa itu mahal. Kemudian ini rekan-rekan semua yang saya sampaikan tadi. Nah, alhamdulillah Perda Kota Cirebon sudah ada. Nah, ini kemarin kita sudah dorong. Jadi Pak PJ Bupati, baik Indramayu maupun Bupati Cirebon, Kabupaten Cirebon ya, ini sudah mengumpulkan seluruh kades, tuh meeting, tuh itu saya tuh ada tuh, nah, ya kan? Jadi alhamdulillah mudah-mudahan mohon doanya rekan-rekan semua dan tolong bantu diingatkan lagi Pak Bupatinya, baik Indramayu maupun Kabupaten, ini untuk mendorong seluruh desa supaya dia buat peraturan desa tentang P4GN. Karena itu penting sekali. Siapa lagi yang menjaga anak kita selain kita semua. Lanjut. Dan rekan-rekan semua, ini alhamdulillah ya, kami juga mengambil kegiatan tematik ikonik, kami membantu. Jadi BNN itu sebetulnya kami ini semuanya dimintain tolong dan sebagainya, kami mencoba membantu. Nah, kemarin kebetulan ada masalah gereja ya, nah, alhamdulillah kami juga ikut turun. Ternyata masalah itu ringan, alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan dengan baik ya, GMS, alhamdulillah, dan kami diberikan penghargaan gitu ya, yang sebenarnya kami ikhlas membantu, tapi alhamdulillah diberikan penghargaan ya. Ini juga kemarin diketahui oleh Bapak BNN, Kepala BNN RI. Lanjut. Kemudian rekan-rekan semua, ini kegiatan ini kami juga laksanakan, yaitu program yang namanya Ketahanan Keluarga di tiap-tiap kelurahan yang akan kami tunjuk menjadi kelurahan bersinar. Jadi kami dari awal melaksanakan rapat koordinasi dan intervensi pada masyarakat. Intervensi itu bukan yang negatif ya, intervensi positif maksudnya ya, maksudnya intervensi secara positif, mengajak keluarga-keluarga ya supaya kuat dan dia bisa mengingatkan ke keluarga-keluarga yang lain supaya tidak terkontaminasi tentang narkoba dan bisa mencegah dan bisa mengobati, itu yang paling penting. Lanjut. Kemudian rekan-rekan semua, kami juga melaksanakan advokasi, advokasi ketahanan keluarga. Jadi kami kayak misalnya advokasi hukum ya, banyak keluarga-keluarga yang di kelurahan-kelurahan tersebut yang konsultasi dengan kami melakukan advokasi, juga dikumpulkan dari pihak kelurahan dan juga pihak kelurahan juga dengan kami melaksanakan rapat persiapan koordinasi dan rakor kami adakan, sehingga masyarakat juga paham tentang pentingnya mencegah dan bagaimana cara strategi untuk memberantas narkoba. Itu dengan memasifkan rehabilitasi, yang rehabilitasi ini gratis, masyarakat tidak tahu. Nah, kita kasih tahu gratis dan mudah, tidak bertele-tele. Ya, lanjut. Kemudian rekan-rekan semua, ini mekanismenya. Kami juga mengadakan advokasi, juga kami masuk ke beberapa instansi, antara lain 10 instansi. Ada pengadilan, Kementerian Agama, perpustakaan dan sebagainya.
Lanjut. Kemudian rekan-rekan semua, ada juga program namanya teman sebaya anti narkotika. Jadi kami mencari adik-adik kita ya di tingkat SMP untuk menjadi teman sebaya. Maksudnya itu teman sebaya itu nanti dia ini bisa mengingatkan temannya, bisa mengajari temannya. Nah, maksudnya ini kalau BNN yang ngomongin mungkin kan takut ya. Tapi kalau teman-teman yang memang sudah kita latih, sudah kita didik, sudah kita sosialisasikan, dia bisa mengingatkan temannya bahwa menangani narkoba itu gampang, mencegah narkoba gampang. Bagaimana caranya, strateginya? Ya disinilah kami laksanakan. Baik itu dari sesi anak, sesi guru juga kami sampaikan juga. Kemudian antara lain ya dua itu, sesi guru dan sesi anak. Dan teman-teman pramuka juga kami masuk ke sana. Lanjut. Kemudian inilah dua kelurahan ya tahun kemarin, baik kelurahan Kinaragi dan di kelurahan Kebun Baru, di mana kami terus mengembangkan kapasitas dan pembinaan masyarakat yang kita namakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Jadi dengan masifnya kegiatan sosialisasi dan terbentuknya kelurahan bersinar di kota kita jadi tanggap narkoba, itu maksudnya. Lanjut. Nah ini rekan-rekan semua, kami juga mencari rekanan mitra, yaitu eksisi. Jadi boleh siapa saja jadi mitra kita dengan kerjasama dengan kita. Dia nanti memanfaatkan potensi-potensi yang ada di lingkungannya. Jadi dia mengadakan event, mengadakan apa silahkan, tapi saya tidak boleh tanda tangan. Jadi mereka yang mengajukan proposal kemana, perusahaan kemana silahkan, tapi untuk kepentingan narkoba, dan itu kan hukum. Nah, alhamdulillah kemarin STC dia berhasil mengadakan di Hotel Prima. Hotel Prima dengan mengundang seluruh instansi, semuanya tentang pencegahan narkoba. Alhamdulillah. Jadi mereka semua, anggaran juga dari mereka yang nyari, kami tidak ikut-ikutan, tapi kami mendukung. Itulah kami menggunakan mitra-mitra. Tentunya ini juga tindakan-tindakan dari teman-teman dari P2R. Lanjut. Kemudian komunikasi, informasi, dan edukasi. Lanjut. Nah ini yang saya sampaikan tadi ya, ada suri, ada gripping, ada saling, jumling. Alhamdulillah ini baru 50 masjid yang datang. Jadi belum semuanya. Nanti lanjut lagi di tahun depan, kami laksanakan lagi. Kemudian untuk di kota Cirebon sepertinya sudah habis. Kami subuh keliling. Nah yang di luar di Kabupaten Cirebon dan Indramayu kami mainnya di maghrib dengan Isya. Karena kalau subuh keliling telat sampai sana sudah selesai. Lanjut. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, Sapling juga kami hidup. Sapling ini teman-teman umat Kristiani, khususnya di gereja Advent gitu ya, yang misalnya hari Sabtu. Dan yang Minggu ini rata-rata semuanya Minggu. Kami masuk ke sana juga melaksanakan sosialisasi, dan alhamdulillah mereka juga menyambut baik. Dan banyak juga dari teman-teman umat Kristiani juga yang berhasil dia mengajak masyarakat yang terindikasikan pecandu untuk diobati ke kami dengan nama kegiatannya rehabilitasi oleh BNN, dan itu tarifnya gratis. Makanya mereka menyambut baik, mereka buat wadah sendiri, mereka juga buat, jadi rehabnya bareng-bareng dengan BNN. Jadi dia bawa ke BNN, pasiennya umatnya ya, bawa ke BNN, rehab jalan, tapi dia juga nanti dalam 1 minggu kan jalan rehab itu treatmentnya 8 kali pertemuan, jadi seminggu sekali, kebanyakan begitu. Nah, dari misalnya ditentukan hari Rabu, dari antara hari Rabu dan Rabu mereka juga punya program untuk yang masyarakat ataupun teman-teman dengan kebut-kebutan nggak suka. Nah, biar larinya ini narkoba itu bukan hanya psikotropika ya, ada bahan-bahan adiktif, yaitu obat-obatan yang disalahgunakan. Nah, yang mereka berani kebut-kebutan. Nah, oleh karena itu kita kasih senjata guru-gurunya, bahwa guru-gurunya juga
bisa mengajak murid yang terindikasikan, mungkin suka tawuran, suka ini, udah bawa aja ke BNN untuk kami periksa. Bukan periksa kayak polisi, bukan, periksa untuk pengobatan kayak puskesmas gitu ya. Jadi beda konteksnya. Jadi teman-teman juga boleh bersiarkan nanti masyarakat supaya nggak takut ke BNN. Bawa ke sini aja udah, ke sini, bukan kayak polisi. Nggak jadi cepu, nggak. Yang jadi cepu nanti beda. Dia kalau masuk kategori rehab paksa, jadi dia kejaring, muridnya positif. Nah itu ya gimana nggak jadi, ya jadi masih pengawasan presiden situ. Tapi kalau rehab sukarela, rehab mandiri, nah ini apa namanya, nggak boleh. Polisi itu Pak Narto nggak boleh nyentuh, tak marahin itu, nggak boleh, karena dia lagi dalam tahap pengobatan dan kita sembuhkan sama-sama. BNN menyembuhkan, orang tuanya juga menyembuhkan, instansinya atau ormasnya dia, tempat lingkungan dia menyembuhkan masalah-masalah. Kan semua, inilah salah satu kegiatan kami setiap hari. Kami masuk ke SMA, bahkan kami juga sudah masuk ke SMA. Ini ke guru-gurunya ini ya, ke SMA, ke SD, ke guru-gurunya saat mengajar. Juga kami juga masuk ke SMA yang di Google sering tawuran. Kata Google, jadi jangan nyalakan saya, ya. Kenapa bapak ke sana? Emang tawuran? Kata Google. Saya sampaikan, ternyata mereka mau. Ayo pak, boleh pak, sosialisasinya. Tapi nggak kembali dia ke guru-gurunya, supaya gurunya punya senjata. Jadi kalau ada anaknya yang aneh-aneh, bawa ke kita. Indikasi dia mungkin menggunakan. Kalau enggak ya nggak usah takut. Kalau nggak terdeteksi, misalnya Bu Widi, enggak ini nggak terkontaminasi, ya pulang aja. Nggak mungkin Bu Widi langsung ngambek. Enggak kayak gitu kita, gitu ya. Jadi kita terima, kita periksa. Kalau misalnya tidak terkontaminasi, dia pulang. Itu nggak ada masalah. Gitu ya Pak ya. Oke, lanjut. Nah kemudian kami juga masuk edukasi ke seluruh instansi, ke satker dari Pemda, Dinas Kesehatan, BKSDM. Ini kami laksanakan secara simultan setiap tahun rutin, bagi di Kabupaten Cirebon, di Indramayu dan sebagainya. Lanjut. Nah ini CFD ini kami laksanakan rutin tiap minggu dengan pakai mobil ini. Mobil es krim, mobil ini merah ini, ya. Ini kami sosialisasi kepada masyarakat untuk supaya masyarakat juga paham tentang bagaimana sih strategi mencegah kecanduan, narkoba dan sebagainya. Lanjut. Kemudian kami juga aktif melaksanakan podcast. Sebenarnya banyak, takutnya nggak cukup. Ya banget kita podcast, tapi saya ambil yang kira-kira strategis. Kayak Gemar Sonata ini kan dangdut ya, jadi bisa masuk ke teman-teman kita yang menengah bawah. Kemudian juga dari keislaman kami juga mengambil ke As-Sunnah, ya, kami juga podcast di sana. Kemudian untuk remaja-remaja ini kami mengambil di Rising Star, dan ini juga ada kami juga untuk umat Kristiani kami mengambil podcastnya di Suara Gracia. Yang kami sosialisasikan ya nggak lain tentang rehabilitasi gratis dan mudah itu, jadi supaya masyarakat Cirebon ini dan sekelilingnya ini tidak takut dengan BNN, semuanya konsultasikan ke BNN, dan apa yang dimakan, diminum, kecanduan bisa dibawa ke sini untuk diperiksakan. Yang kami tidak bisa merehab satu orang yang kecanduan menikah. Ini komposisinya sekian orang di Daop, di tempat kereta juga ya kami laksanakan cekurin. Lanjut. Sudah BPSDM juga di Indramayu ya, kami masuk ke sana, ke kabupaten juga ke dinas-dinas di sana. Lanjut. Kemudian tadi SMP juga kami cekurin. Siapa tahu ada kecanduan. Tapi alhamdulillah kemarin kami laksanakan, hasilnya semuanya negatif. Lanjut. Kemudian kami juga selalu mau melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. Lanjut. Dan rem, jadi kalau ke Dandim nggak saya munculkan karena dan rem udah semuanya udah begitu. Kemudian Bupati, PJ Wali Kota, dan Lana, Forkompimda, kami selalu koordinasi karena banyak semuanya kaitannya, semuanya kita berhubungan. Ya. Kita juga tidak melepas kalau teman-teman dari Angkatan Laut juga nanti ada yang terkontaminasi. Bagaimana cara merehabnya dan sebagainya, itu kita harus koordinasi.
Lanjut. Kemudian juga kami juga koordinasi bukan hanya di aparat saja, di instansi ataupun BUMN, kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk koordinasi ya, supaya tidak ada miskomunikasi. Lanjut. Nah, ini yang lain juga tokoh-tokoh masyarakat juga. Nah, ketua DMI bukan hanya Cirebon, tapi yang jadwalkan saya subuh keliling itu ketua DMI Kota Cirebon. Nah, yang Indramayu ketua DMI Indramayu, yang kabupaten ketua DMI paripurna. Jadi klinik kami ini saat ini insya Allah sudah maksimal. Jadi sudah di penilaian dari pusat, alhamdulillah sudah memenuhi standar paripurna, sudah paling tinggi. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, siapanya kalau ada indikasi mungkin marah-marah bawa aja ke sini. Siapa tahu kecanduan, kalau enggak ya udah pulang gitu loh. Jadi daripada nanti salah ikhtiar, udah bawa ke tempat orang pintar, didoakan, mereka dia tetap pakai, ya kan? Udah sembuh. Nah, jadi bawa ke sini, nanti Mbak Winnie nanya apa kendalanya Pak? Tukang marah-marah, udah nggak apa-apa, nanti diperiksa. Oh enggak, ini membawa norok, dan dia pulang. Jadi ikhtiarnya itu tidak sia-sia. Jadi kita fokus, kalau bawa norok, nanti kita doakan candu itu dijadikan IBM, dijadikan agen. Dan alhamdulillah mereka aktif melaksanakan. Terbukti kemarin pada saat saya sosialisasi di SD, mereka datang, Pak, IBM masih berlaku kan? Dia masih. Terus kami bisa bawa orang rehab, bisa. Ya, sudah, berarti kan masih aktif. Lanjut. Nah ini pemberantasan. Jadi kami juga ada tim pemberantasan kayak Sat Narkoba, tapi kami tidak selalu fokus karena fokusnya adalah pencegahan dan rehabilitasi. Tapi juga kami juga harus memantau dan menindak. Nah ini yang kami laporkan. Lanjut. Kami juga memetakan ya, dengan tempat-tempat rawan, tentunya peta yang kami dapatkan juga hasil koordinasi aparat intel kami dengan Bakorinda, Badan Koordinasi Intel Daerah. Ya, jadi kami dapatkan paket ini juga bukan suka-suka kami, bukan, tapi dari informasi-informasi yang secara koordinasi kami dengan aparat intelijen di wilayah 3 kabupaten, kota dengan Indramayu. Lanjut. Kemudian inilah jalur-jalurnya, itu yang dulu pernah ada kejadian kerawanan di kita, tapi mudah-mudahan saat ini sudah tidak ada lagi. Tahun 2016 dulu yang masalah Vina itu kan ya, nah, dulu kapal, yang ada kapal dan macam itu, tapi kan sudah lama. Mudah-mudahan permasalahan itu sudah tidak lagi ada yang di wilayah kita. Kemudian ini juga jalur ilegal hasil pemetaan dari Kementerian Atas yang kita sudah sudah tempatkan informan-informan kita. Kalau misalnya ada, kami akan tidak dari baik itu dari Polres tempat maupun dari BNN Kota Cirebon. Lanjut. Nah ini yang lain pemetaannya ya. Nah, mungkin ada yang ngasih sana teman-teman. Nah ini yang tempat-tempat rawan kami petakan juga, dan kami sudah memasang insya Allah informan-informan kami. Lanjut. Nah ini kemarin kami laksanakan hasil gabungan. Kami sengaja bukan sengaja ya, anggarannya nggak ada. Tadi undang teman-teman ya, undang-undang kerja. Paling kemarin minta tolong sama Om ini, Om untuk tolong dibuat lah, gitu. Ada yang dimuat, tapi sedikit. Ya, jujur aja nggak ada anggaran kita. Nah, kami laksanakan bergabung dengan BNNP provinsi. Kami rahasia bareng, dan bahkan rahasia itu langsung dipimpin oleh Pak PJ. Pak PJ kita suruh arahan di depan ini, Pak Sampai. Lanjut. Nah ini kan, itu ada foto Pak PJ, ya rahasia gabungan, ada POM, ada Propos, kemudian ada Sat Narkoba, dan Pak PJ kita suruh hadir. Dan hampir kami mengamankan salah satu orang yang namanya inisial BM. Ternyata bukan, hanya mirip saja. Saya pikir kamu, bukan mirip, ternyata masih sepupu. Tapi alhamdulillah semuanya sudah diperiksa, hasilnya negatif. Lanjut. Kemudian rekan-rekan semua, ya ini adalah teknis dari
dari teman-teman berantas. Jadi call center itu aktif. Nah, kalau ada pengaduan pasti akan kita turun dan akan kita laporkan secara resmi, baik itu call center dari pusat maupun dari Kabupaten Kota Cirebon. Banyak yang kirim informasi ke kita. Nah, ditindaklanjuti oleh Pak Narto TS. Nah, ini kegiatan-kegiatan kami laksanakan. Lanjut. Nah, ini kemarin untuk kasus 2. Nah, untuk penanganannya karena mau dikembangkan, kami serahkan ke BNP. Ya, ada sabu, ada juga ganja, ya. Lanjut. Kemudian ini anggaran dari pihak berantas yang sangat kecil, yang dalam tahun yang dilaksanakan, dan ini fokus kepada TAT. Ya, TAT yang dilakukan oleh Polres menangkap ternyata yang bersangkutan itu bukan bandar, tapi yang bersangkutan itu indikasi kuat pemakai. Ya, kita laksanakan asesmen terpadu dengan rekomendasi yang bersangkutan tidak boleh dihukum dan harus direhabilitasi. Nah, ini komposisinya, jadi semuanya totalnya 83 kami laksanakan TAT. Lanjut. Ada foto-foto ya, TAT ini kalau dari Indramayu berarti anggota asesmen terpadunya itu ya Polres Indramayu, Kejati Indramayu, Dinas Kesehatan Indramayu dengan BNN kami. Kalau kabupaten juga begitu, kota ya begitu, ya. Tapi muaranya tetap di BNN. Lanjut. Nah, ini kami juga melaksanakan koordinasi lintas sektoral yang tadi laporkan. Jadi seluruhnya kami koordinasi, baik itu di masalah antar lembaga tentang PBGN dan juga masalah data-data pelabuhan dan lain tadi, kami koordinasi dengan ini juga dengan Dinas Kelautan. Kemudian koordinasi data pedagang besar, kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Kemudian juga data-data tentang penginapan, kami nanti koordinasi dengan Dinas Pariwisata. Dan koordinasi data kelurahan dan desa itu kami koordinasi dengan Bangklit Bangda dan Dinas Kebudayaan Masyarakat Desa di Kabupaten. Dan untuk koordinasi terminal yang jelas dengan Dinas Perhubungan. Kemudian juga koordinasi data pasar menjadi jaksa ekspedisi, kami juga koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cirebon. Follow-nya kalau Facebook cuma 5.000, kemudian IG baru 6.000, kemudian TikTok itu cuma 800, kemudian YouTube subscribe-nya cuma 1.000. Kita tolong teman-teman dibantu dong, teman-teman semuanya untuk ya subscribe-nya mungkin jadi 10.000 gitu ya, supaya dapat iklan, dapat duit kerja anggota saya. Kemudian juga IG juga sampai jutaan lah kalau bisa, atau dengan penuh dari wali kota. Dan nanti kami minta kepada Bupati Indramayu dan Kabupaten. Jadi wali kota ini telah membuat surat untuk seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Cirebon ini untuk memasang spanduknya. Alhamdulillah sudah banyak, tapi ada yang belum. Tolong diingatkan teman-teman media yang belum, misalnya kurame restoran, ingatin kan udah suratnya, Pak, ini Pak, pilihlah tanpa narkoba. Ini juga arahan dari Kepala BNN. Alhamdulillah, kami di sini. Jadi bergembiralah tanpa lo ya, bukan dengan ya. Narkoba. Lanjut. Nah, ini kegiatan kami tiap minggu melakukan olahraga bersama. Ada juga yang muang thai. Ini mungkin indikasi. Dulu Pak, benar Pak. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu Rahayu. Yang saya hormati kepada seluruh pemirsa semuanya, masyarakat Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Salam sehat tanpa narkoba. Kami Kepala BNN Kota Cirebon yang wilayah kerjanya meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon, mengucapkan terima kasih banyak atas selama ini bantuannya dan partisipasinya dalam rangka mencegah narkoba
peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu kami mewakili staf pegawai BNN Kota Cirebon mengucapkan apresiasi kepada seluruh masyarakat, dan alhamdulillah dalam tahun 2024 kemarin kami berhasil melaksanakan rehabilitasi melebihi target. Jadi dari target yang diminta oleh pusat, kami melebihi target. Baik itu yang rehabilitasi secara paksa maupun yang rehabilitasi secara sukarela. Artinya kalau sukarela berarti kegiatan pencegahan kami, sosialisasi kami ini mudah-mudahan sudah bisa masuk ke semuanya lini, ke seluruh lini. Artinya ada peningkatan untuk yang melaksanakan rehabilitasi secara mandiri. Dan untuk yang paksa ini juga ada peningkatan. Artinya juga teman-teman lintas sektoral, ya, baik itu dari kepolisian, kejaksaan, melaksanakan memaksimalkan tindakan asesmen terpadu. Jadi oknum-oknum masyarakat yang terjaring oleh kepolisian ini saat ini banyak dilaksanakan asesmen terpadu, dan di tahun 2004 ini sudah mencapai 84 kasus itu yang paksa. Untuk yang sukarela alhamdulillah meningkat jauh, karena juga memang kami tidak membatasi kecanduan apa saja bisa dibawa ke kamar. Jadi jumlahnya ratusan. Yang dulu tahun kemarin, tahun sebelumnya itu masih sedikit karena masyarakat banyak yang tidak paham. Jadi masyarakat masih menganggap orang yang direhabilitasi nanti akan jadi cepu, padahal tidak. Jadi yang direhabilitasi, apalagi rehabilitasi mandiri, itu akan kami lindungi privasinya, dan mereka akan kita obati dengan bersama-sama dengan keluarganya dan BNN. Kalau dia rehab jalan, ya dengan BNN dengan keluarganya, dan juga dengan instansinya atau dengan ormasnya atau dengan lingkungannya. Sama-sama kita rehab dengan teknis 8 kali pertemuan, setiap pertemuan seminggu sekali, dan dalam waktu 1 minggu ini dia juga direhab di keluarganya. Jadi untuk konsentrasi ke penyembuhannya. Jadi untuk diketahui kepada seluruh masyarakat bahwa rehabilitasi khususnya yang mandiri ini semuanya bisa kita rehabilitasi ke BNN Kota Cirebon. Dan kami juga sudah bekerja sama ke beberapa puskesmas ya di Kota Cirebon. Jadi kalau harapan saya ke depan, kalau misalnya awal untuk pemeriksaan awal, silakan kami sarankan untuk ke BNN dulu. Nanti setelah pertemuan kedua itu boleh melaksanakan rehab jalan di puskesmas terdekat yang sudah kerjasama dengan kami. Rata-rata puskesmas nanti bisa kami bisa kami sampaikan nanti ke publik. Ya. Itu saja mungkin dari saya. Untuk penanganan ini Pak, penanganan kasus ada yang berapa di? Oh iya, jadi untuk kasus kami tadi sudah kami sampaikan tadi ada 2 kasus besar yang sedang dikembangkan oleh BNNP. Jadi kasusnya antara lain sabu dengan ganja. Di Cirebon tapi ya Pak? Di Cirebon. Yang penanganan pengembangannya saat ini kami serahkan kepada BNNP Provinsi pengembangannya. Jadi kami laksanakan pemeriksaan awal dan penyidikan, ternyata berkembang supaya menjadi besar dan menjadi konsentrasi ya, tidak kemana-mana, tidak bocor. Kami langsung limpahkan kepada BNNP untuk dilaksanakan penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Ada aturan baru Pak, pemakai ketiga ditambah penahanan tapi direhabilitasi. Ya. BNN seperti apa? Iya betul. Jadi begini. Jadi kalau ada itu, kalau mekanisme itu adalah rehabilitasi paksa. Jadi itu yang terjaring. Nah, terjaring itu namanya ada kita mekanisme SEMA, namanya, Surat Edaran Mahkamah Agung. Itu dibatasi kalau dia membawa barang bukti di bawah 1 gram kalau sabu. Dan kemudian kalau ekstasi kalau salah 8 butir kalau tidak salah di bawah itu, ini nanti hasil asesmen kita kebanyakan. Kecuali memang yang bersangkutan ini menurut pemeriksaan dari tim asesmen itu adalah bandar ataupun penjual, itu tidak bisa kita rehab. Tapi kalau dia memang murni pemakai, kita rehab. Tapi itu berlaku cuma sekali.
seumur hidup, dan itu online. Jadi kalau misalnya nanti dia mengulangi lagi ke jaring, tidak bisa lagi dilaksanakan rehabilitasi, perkaranya lanjut. Berarti hanya sekali kayak Ya, tapi kalau yang nggak ketangkep, yang tidak terjaring, nah itu dilakukan rehabilitasi, jelas. Itu. Dan kita tidak membatasi hanya psikotropika saja, tapi bahan-bahan adiktif bisa direhabilitasi, obat-obatan, makanan, minuman. Inilah tanpa narkoba. Ini juga arahan dari Kepala BNN. Alhamdulillah, kami di sini. Jadi bergembiralah tanpa lo ya, bukan dengan ya. Narkoba. Lanjut. Nah, ini kegiatan kami tiap minggu melakukan bersama. Ada juga yang muangtai. Ini mungkin indikasi dengan penuh dari wali kota. Dan nanti kami minta kepada Bupati Indramayu dan Kabupaten. Jadi wali kota ini telah membuat surat untuk seluruh pelaku usaha. Dulunya kalau Facebook cuma 5.000, kemudian IG baru 6.000, kemudian TikTok itu cuma 800, subscribe itu cuma 1.000. Kita tolong teman-teman dibantu dong, teman-teman semuanya untuk ya subscribe-nya mungkin jadi 10.000 gitu ya, supaya dapat iklan, dapat duit menjadi anggota saya. Kemudian juga IG juga di sampai jutaan lah kalau bisa. Atau paripurna. Jadi klinik kami ini saat ini insya Allah sudah maksimal. Jadi sudah di penilaian dari pusat, alhamdulillah sudah memenuhi standar paripurna, udah paling tinggi. Jadi silakan Bapak-Ibu sekalian, siapanya kalau ada indikasi mungkin kalau marah bawa aja ke sini. Siapa tahu kecanduan, kalau enggak ya udah pulang gitu loh. Jadi daripada nanti salah ikhtiar, udah bawa ke tempat orang pintar, didoakan, nanti dia tetap pakai, ya kan? Udah sembuh. Nah, jadi bawa ke sini, nanti Mbak Widi nanya, apa kendalanya Pak? Tukang marah-marah. Udah nggak apa-apa, nanti diperiksa. Oh enggak, ini membawa norok dan dia pulang. Jadi ikhtiarnya itu tidak sia-sia. Jadi kita fokus, kalau bawa norok ya, nanti kita doakan. Kami mohon dimaafkan. Kemudian langsung saja pada permasalahan yang kami sampaikan adalah alhamdulillah kemarin laporan yang kami laporkan kepada Kepala BNN. Jadi alhamdulillah diketahui kepada rekan-rekan semua bahwa itu kejadian, kemudian juga ke guru-gurunya mempunyai senjata.